Mereka pikir kamu akan terus tunduk, mereka kira kamu akan diam, terluka, lalu kembali lagi seperti dulu. Tapi sekarang semuanya berubah. Kamu tak lagi bisa dikendalikan. Dan sejak saat itu, mereka mulai stres. Kamu menjadi refleksi yang menyakitkan bagi mereka. Kamu adalah keputusan yang tak bisa diulang dan luka yang terus terbuk. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Mereka Mulai Stres. Mereka tak bisa mengendalikanmu. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dengan hadirnya Judgment, ini bukan sekadar momen biasa, melainkan sebuah titik puncak dari proses pengadilan spiritual yang mendalam dan penuh makna. Momen ini menandai saat di mana kesadaran batinmu mencapai puncaknya, di mana cahaya kebenaran mulai membanjiri seluruh aspek hidupmu. Ini adalah saat di mana kamu menyadari bahwa perjalanan spiritualmu telah mencapai tahap kebangkitan sejati, bukan lagi sekadar pencarian, melainkan sebuah pengakuan akan kekuatan dan keberanian yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu. Energi Judgment ini menunjukkan bahwa kamu telah melewati berbagai ujian dan cobaan yang menantang, yang selama ini menguji kekuatan dan keteguhan hatimu, dan akhirnya kamu berhasil bangkit dari kegelapan menuju cahaya yang lebih terang, lebih jernih, dan penuh kebijaksanaan. Kamu telah menapaki jalan yang penuh liku, menghadapi ketakutan dan keraguan, dan kini saatnya kamu mengangkat kepala dan menatap masa depan dengan keyakinan dan kekuatan yang baru. Kamu tak lagi hidup dalam bayang-bayang harapan semu yang mereka janjikan, harapan-harapan yang selama ini membuatmu bergantung dan merasa terikat pada ilusi yang mereka ciptakan. Sebaliknya, kamu telah memanggil kembali kekuatan batinmu yang sejati, menguatkan diri dari dalam, dan menegaskan keberadaanmu sendiri. Pengakuan ini begitu besar, sehingga mereka mulai merasa panik dan terguncang. Mereka menyadari bahwa kamu telah mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi, dan itu memicu ketakutan mereka karena mereka kehilangan kendali atasmu, atas jalan hidupmu, dan atas narasi yang selama ini mereka bangun untuk membentuk persepsi tentang dirimu. Three of Swords muncul sebagai simbol dari luka terdalam yang mereka rasakan. Luka yang sangat menyakitkan dan menyayat hati. Tapi bukan hanya karena kehilanganmu secara emosional atau fisik saja, melainkan lebih dari itu. Karena egonya yang selama ini mereka banggakan dan gunakan sebagai alat kontrol, kini terpukul keras. Mereka merasa dipermalukan, merasa tidak lagi berkuasa atas diri dan hidupmu. Mereka merasa malu dan frustrasi karena tidak mampu lagi mengendalikan narasi yang selama ini mereka bangun di sekitar keberadaanmu. Rasa malu ini menyelimuti mereka, menimbulkan perasaan tidak berdaya yang mendalam. Mereka mulai mempertanyakan dan meragukan keberadaan mereka sendiri, bertanya dalam hati, bagaimana mungkin seseorang yang dulu begitu tunduk dan patuh, kini bisa tampil begitu kuat dan tak tergoyahkan. Pertanyaan ini mengandung keheranan sekaligus kekhawatiran terhadap perubahan besar yang terjadi dalam dirimu. Mereka menyadari bahwa kamu telah melewati batas yang selama ini mereka kira tak bisa dilampaui, dan ini menimbulkan kekacauan dalam pikiran serta perasaan mereka. Mereka merasa seolah-olah kehilangan kendali atas kamu, dan hal ini menimbulkan ketakutan akan perubahan yang tidak lagi bisa mereka kontrol. Lalu muncul Ace of Wands, membawa simbol dari api baru yang menyala dalam diri kamu. Api ini bukan sembarang api, melainkan sebuah manifestasi dari semangat, gairah, dan tujuan hidup yang baru. Api ini menyala dari kedalaman jiwamu, membakar segala keraguan dan ketakutan yang selama ini menghambat langkahmu. Kamu menemukan kekuatan dan motivasi yang tidak lagi bergantung pada validasi dari luar, terutama dari mereka yang pernah mengendalimu dengan manipulasi dan kekuasaan. Api ini adalah sumber energi yang membara, yang memompa semangat dan keberanian dalam dirimu untuk melangkah maju, mengejar impian dan aspirasi yang benar-benar berasal dari hati nuranimu sendiri.
Inilah kekuatan sejati yang membebaskanmu dari belenggu ketergantungan dan membuatmu hidup sesuai dengan jati dirimu yang sebenarnya. Inilah yang membuat mereka semakin stres dan gelisah. Karena semakin kamu menemukan cahaya dan kekuatan dalam diri sendiri, semakin mereka merasa dunia mereka menjadi gelap dan tak berarti tanpa kehadiranmu. Mereka merasa kehilangan kontrol dan merasa takut akan perubahan besar yang sedang terjadi, karena mereka tidak lagi mampu memanipulasi, mengendalikan, atau mengarahkan hidupmu sesuai keinginan mereka. Six of Cups membawa energi nostalgia yang kuat dan mendalam. Ini bukan sekadar kenangan masa lalu yang manis, tetapi juga gambaran bahwa mereka pun ikut terbawa dalam bayang-bayang memori tersebut. Mereka terus membayangkan saat-saat dulu ketika kamu masih bisa mereka tarik ulur, ketika hubunganmu terasa lebih mudah, lebih manipulatif, dan lebih menguntungkan bagi mereka. Mereka merindukan masa-masa itu saat mereka bisa mengendalikan dan memanfaatkan kelemahanmu, saat mereka merasa berkuasa atas hidupmu. Namun sekarang, kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu telah mengalami proses evolusi dan transformasi yang mendalam. Kamu telah melewati masa-masa sulit dan bangkit dengan kekuatan baru, keyakinan diri yang kokoh, dan keberanian untuk menjalani hidup sesuai dengan jati diri sejati. Mereka menyadari bahwa kamu telah berkembang jauh dari apa yang mereka kenal sebelumnya. Dan kenyataan ini membuat mereka merasa tertinggal dan kesulitan menerima kenyataan bahwa kamu telah melangkah ke arah yang berbeda, ke arah yang lebih baik dan lebih sesuai dengan jati diri sejati. Mereka harus mengakui bahwa kamu telah meninggalkan masa lalu dan melangkah ke babak baru kehidupan yang penuh peluang, harapan, dan potensi baru yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Secara keseluruhan, energi-energi ini menunjukkan perjalanan spiritualmu yang penuh liku dan transformasi mendalam. Kamu telah melewati masa-masa kelam dan keraguan, dan kini bangkit kembali dengan kekuatan baru yang tak tergoyahkan. Mereka yang dulu berusaha mengendalimu dan memanfaatkan kelemahanmu mulai menyadari bahwa kamu tak lagi dapat diperlakukan seperti sebelumnya. Kekuatan dan cahaya yang kini bersinar dalam dirimu menjadi cermin bahwa kamu telah mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Dan mereka yang sebelumnya merasa berkuasa atasmu, kini merasa terancam dan panik. Perjalanan ini bukan hanya tentang membebaskan diri dari belenggu masa lalu, tetapi juga tentang menemukan jati diri sejati yang selama ini tersembunyi di dalam hati. Ini adalah proses pembersihan dan penyadaran yang mendalam, yang membuka pintu menuju kebebasan sejati dan kedamaian batin. Semoga perjalanan spiritualmu ini terus membawa kedamaian, kekuatan dan keberanian untuk terus melangkah maju, menatap masa depan yang penuh harapan dan sinar terang yang tak pernah padam. Apa yang mereka pikirkan tentang kamu sekarang setelah kamu berubah? Mereka tak bisa memungkiri satu hal. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Dengan kartu Judgment, mereka menyadari bahwa kamu telah melalui transformasi besar. Mereka melihatmu sekarang sebagai seseorang yang bangkit dari keterpurukan, yang tak lagi bisa dibujuk hanya dengan kata-kata manis atau janji kosong. Di mata mereka, kamu telah melewati fase evaluasi diri yang dalam, dan hasilnya adalah sosok yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih tak tergoyahkan. Dan inilah yang membuat mereka gelisah dan bingung. Dulu mereka mengira kamu akan terus mengorbankan perasaanmu demi mempertahankan koneksi ini. Tapi dengan hadirnya Three of Swords, mereka sadar bahwa luka yang mereka berikan padamu justru menjadi alasan terbesar kamu berubah. Sekarang mereka melihatmu sebagai seseorang yang tak hanya bangkit, tapi juga belajar dari rasa sakit. Mereka tahu mereka adalah bagian dari luka itu. Dan setiap kali mereka memikirkanmu, mereka tak bisa lepas dari rasa bersalah yang samar, tapi menusuk. Kemudian Ace of Wands melambangkan cara mereka, kini melihatmu sebagai sosok yang penuh energi baru, semangat baru, dan tujuan hidup yang lebih jelas. Kamu terlihat lebih hidup tanpa mereka, lebih berani mengambil jalanmu sendiri, dan ini membuat mereka merasa tertinggal. Bagian yang paling menghantui mereka muncul dari energi Six of Cups. Karena meskipun mereka merasa kamu kini jauh, mereka tetap tak bisa lepas dari bayangan masa lalu. Mereka mengenang versi dirimu yang dulu, yang lembut, yang penuh harap, yang selalu menunggu. Sekarang,
Kamu bebas, mandiri, tak lagi menoleh ke belakang, dan itu adalah hal yang paling menyakitkan bagi mereka. Jadi apa yang sebenarnya mereka pikirkan? Mereka bangga dengan kekuatanmu, tapi terluka karena kekuatan itu lahir dari kepergianmu. Mereka menyesal, tapi terlalu gengsi untuk mengakuinya. Mereka merasa kehilangan kontrol, dan itu membuat mereka merasa tidak berharga di matamu. Mereka ingin kembali, tapi takut kamu sudah benar-benar menutup pintu. Mereka melihatmu sebagai refleksi dari pilihan buruk mereka sendiri. Karma terbesar yang saat ini sedang mereka hadapi adalah sebuah penghakiman yang keras dari dalam hati mereka sendiri. Sebuah judgment yang bukan sekadar tentang penilaian, melainkan tentang kebangkitan yang menyakitkan dan penuh makna. Kartu judgment dalam tarot sering diartikan sebagai momen kebangkitan. Sebuah panggilan untuk menyadari kebenaran yang selama ini mereka abaikan, merasakan panggilan spiritual yang mendalam, dan mengakui realitas yang selama ini mereka hindari. Tapi, bagi mereka yang sedang menanggung karma ini, kebangkitan itu bukanlah kebangkitan yang menyenangkan. Sebaliknya, ini adalah proses kebangkitan yang menyakitkan, penuh penderitaan, dan penuh pengorbanan. Ini adalah kebangkitan spiritual yang menyakitkan, karena untuk pertama kalinya, mereka tidak bisa lagi menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa semua tindakan mereka, semua pilihan dan kelalaian membawa mereka ke titik ini. Mereka harus menerima bahwa mereka sendiri adalah penyebab utama dari penderitaan yang mereka rasakan saat ini. Karma mereka adalah menghadapi kebenaran yang selama ini mereka hindari, bahwa mereka telah berubah, bahwa mereka telah sadar, dan bahwa mereka telah memilih untuk tidak lagi tunduk pada cinta yang menyakitkan, yang selama ini mereka anggap sebagai satu-satunya jalan. Setiap malam, mereka terjaga dalam keheningan yang mencekam, dihantui oleh pertanyaan yang sulit dijawab. Kenapa aku memperlakukan dia seperti itu? Kenapa aku menyia-nyiakan satu-satunya orang yang benar-benar peduli padaku? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di kepala mereka tanpa jawaban yang pasti. Hanya meninggalkan keheningan yang semakin dalam, dan rasa bersalah yang tumbuh secara diam-diam di dalam hati mereka. Dulu, mereka melukai hatimu tanpa alasan yang jelas. Tanpa penjelasan, tanpa permintaan maaf, hanya kesalahan dan penyesalan yang terlambat mereka sadari. Sekarang, karma mereka adalah membuat mereka merasakan luka yang sama. Luka yang dulu mereka berikan padamu. Tapi kali ini, tidak ada siapapun yang datang untuk menyembuhkan dan menenangkan rasa sakit itu. Mereka tahu apa artinya merasa ditinggalkan, merasa sendiri di tengah keramaian, dan merasakan pahitnya dicintai hanya separuh jalan. Mereka tahu bahwa rasa itu, yang dulu mereka anggap sebagai cinta sejati, kini berubah menjadi beban yang menggerogoti hati mereka dari dalam. Dan yang paling menyakitkan dari semuanya adalah mereka sadar bahwa kamu tidak akan pernah kembali seperti dulu lagi. Bahwa jalan yang kalian tempuh sekarang sudah berbeda dan tidak akan menyatu kembali. Itu adalah luka yang abadi dan tak terobati, yang terus menggerogoti perasaan mereka setiap hari. Mereka akan terus bertanya-tanya dalam hati, mencari-cari jawaban yang mungkin tak pernah akan mereka temukan. Apakah masih ada harapan? Apakah dia masih mengingatku? Tetapi semakin mereka mencari, semakin kenyataan menunjukkan bahwa mereka telah terlambat. Waktu tidak akan bisa diputar kembali, dan kesempatan yang dulu ada telah hilang. Mereka bukan hanya berusaha bertahan dan menahan rasa sakit itu, tetapi mereka juga menyadari bahwa mereka sedang tumbuh dan berkembang, meskipun tanpa mereka sadari. Mereka menyala dengan kesadaran baru, sebuah kekuatan yang dulu tidak mereka miliki, dan hal ini menjadi pukulan terbesar bagi mereka. Karena mereka tahu bahwa semua energi dan semangat yang dulu mereka coba padamkan, semua usaha untuk menyangkal, semua keangkuhan yang mereka banggakan, sekarang berubah menjadi cahaya yang menerangi jalan hidupmu. Cahaya itu menunjukkan bahwa kamu telah melampaui batas-batas yang pernah mereka tetapkan, bahwa kamu telah berkembang, dan menyadari siapa dirimu sebenarnya. Sementara mereka terjebak di tempat yang sama, mengulangi kesalahan yang sama berulang kali, berusaha mengejar bayangan dari dirimu yang dulu. Mereka terjebak dalam lingkaran yang tak berujung, terus mencari sesuatu yang tak akan pernah kembali, karena mereka sendiri yang memutuskan untuk tidak berbuat cukup.
Setiap kali mereka melihatmu, baik secara langsung, melalui media sosial, atau bahkan hanya melalui cerita orang lain, mereka merasa seperti tercekik dan terjerat dalam penyesalan yang tak berujung. Mereka tahu bahwa seharusnya mereka bisa melakukan lebih, memperjuangkan apa yang mereka miliki, dan menjaga hubungan itu agar tetap utuh. Mereka tahu bahwa hidup mereka akan berbeda jika mereka tidak mengabaikan dan menyia-nyiakan peluang itu. Six of Cups membawa mereka kembali ke masa lalu, ke nostalgia yang tidak selalu manis, tetapi penuh dengan penyesalan dan rasa kehilangan. Mereka terus mengingat versi dirimu yang dulu, yang lembut, setia, dan penuh harapan. Sebuah gambaran yang kini tampak jauh dari kenyataan. Semakin mereka mengingat, semakin mereka sadar bahwa versi dirimu yang dulu sudah tiada. Kamu sekarang lebih kuat, lebih sadar, dan tidak lagi bisa disentuh oleh rayuan atau harapan semu yang dulu pernah mereka ciptakan. Karma mereka adalah terperangkap dalam ingatan yang sulit mereka hapus. Sebuah penyesalan yang terus membayangi dan menghantui mereka setiap waktu. Mereka mungkin saja mencoba mencari pengganti, menjalani hubungan baru, atau mencari pelarian dalam berbagai hal. Tetapi satu hal yang pasti, tak ada yang bisa menandingi koneksi yang dulu kalian miliki. Karena kamu bukan hanya sekadar orang yang pernah hadir dalam hidup mereka. Kamu adalah rumah, tempat mereka merasa aman dan bahagia, dan saat itu, mereka malah membakarnya sendiri. Lalu apa yang sebenarnya mereka rasakan saat ini? Mereka merasa kosong, bukan karena kamu pergi, tetapi karena mereka tahu bahwa merekalah penyebab utama dari kepergianmu. Mereka merasa tertinggal, bukan karena kamu bergerak jauh darinya, tetapi karena mereka diam dan tidak berjuang saat seharusnya mereka melakukannya. Mereka merasa tak pantas untuk dimaafkan, dan benar saja, semesta pun tidak memberinya jalan keluar, pintu untuk kembali pun tertutup rapat. Karma ini adalah sebuah pelajaran yang keras, sebuah pengingat bahwa setiap tindakan pasti akan berbuah, dan bahwa kebohongan, kelalaian, dan kesalahan yang mereka lakukan akan terus menghantui mereka sampai kapanpun. Karma terbesar ini adalah sebuah panggilan keras dari alam semesta untuk mereka agar belajar menerima kenyataan dan bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Ini adalah proses penyadaran yang menyakitkan, tetapi sekaligus mendalam yang memaksa mereka untuk melihat diri mereka secara jujur dan menerima bahwa mereka harus menjalani konsekuensi dari semua tindakan mereka. Mereka harus menyadari bahwa kebangkitan sejati tak selalu berarti kebahagiaan, melainkan sebuah pengakuan akan luka dan keberanian untuk menghadapi kenyataan, apapun yang terjadi. Dan dalam proses ini, mereka akan belajar bahwa kadang-kadang kehilangan dan penderitaan adalah jalan untuk mencapai kedalaman dan pemahaman yang lebih tinggi tentang diri sendiri dan kehidupan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1212 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.